Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat sore ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 12 DPR RI, para anggota dari Komisi 12 DPR RI, rekan-rekan dari Badan Usaha, serta seluruh hadirin yang hadir di dalam rapat sore hari ini. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan situasi yang kami hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa, memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel, ya. Tetapi kalau untuk BBM jenis bensin, bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Dan juga saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Shell memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan juga kami sebagai pemegang INU, izin usaha niaga umum, kami juga selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kami, termasuk juga investasi yang telah kami keluarkan yang cukup besar. Ini bukan hanya dalam bentuk SPBU yang kami bangun di Indonesia, tapi termasuk juga fasilitas penyimpanan atau terminal yang saat ini kami sedang beroperasikan di Gresik, di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ketua pimpinan. Iya. Kalau pendalaman nanti kalian Pak. Jadi biar tuntas dulu, baru nanti kita. Interupsi sedikit Pak Ketua, tolong ditambahkan lagi penjelasan mekanismenya selama ini bagaimana? Pak Ramsot, saya atur lalu lintas Ya, biar purna dulu. Nanti kalau interupsi Enggak, maksud saya gini Pak. Oke. Udah kita bisa pahami. Kita diperjelas biar adil gitu. Biar adil. Ya, dilanjutkan dari Shell sekarang ke Vivo. Terima kasih Pak Pimpinan. Selamat sore Bapak Pimpinan serta Ketua Komisi 12 dan anggota DPR RI. Juga untuk para hadirin
yang saya hormati, saya Direktur Vivo Energi Indonesia, dan menjawab pertanyaan mungkin Bapak tadi bahwa Vivo Energi Indonesia ini didirikan tahun 2015 sebagai perusahaan modal asing dan pemegang saham adalah perusahaan dari Singapura. Dan saat ini kita punya 44 SPBU di Jabodetabek. Memang betul kami sesuai dengan saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina. Saat ini memang stok kami udah habis di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Ya. Pada akhir bulan Oktober ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Vivo. Selanjutnya, AKR, dipersilakan. Pak, dapat giliran duluan, Pak. Selamat sore, Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 12 dan Bapak-Bapak anggota Komisi 12 yang kami hormati. Terima kasih Pak yang bisa kami harapkan sedikit mungkin supaya nggak bingung antara AKR BP AKR dengan AKR. AKR sendiri mengoperasikan SPBU, tapi majority adalah SPBU untuk penyaluran JBT. Nah, ya, tapi di samping JBT kami juga memiliki menyalurkan RON 92 JBU. Sementara untuk yang lebih premium, kami berjoint venture dengan BP Global dengan brand name BP AKR, Pak. Itu dengan PT atau entitas yang berbeda.